Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di malam hari yang sejuk ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, di malam hari ini kita mendapat kesempatan, yaitu kesempatan kesehatan dan kesempatan kehadiran, yang mana tiada lain itu semua karena Allah kita dapat hadir di tempat ini. Yang ketiga, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita sekalian tuntunan-tuntunannya, bimbingan-bimbingannya, ajaran-ajarannya di dalam agama Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini menjadi umat Islam yang baik dan benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya memberikan mauidhah, mari kita berzikir jahar dulu ya. Jadi intinya ini kalau mobil pemanasan dulu, supaya nanti kalau sudah nyaman mauidhah gampang diterima. Kita membaca mukadimah kita masing-masing, kemudian kita berzikir la ilaha illallah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan berzikir la ilaha illallah tadi, kita ini ibarat menyesuaikan gelombang sinyal. Jadi nanti di dalam mauidhah saya ini bisa mengerti apa yang saya sampaikan karena sinyalnya cocok.
Banyak yang tidak ngerti karena sinyalnya itu silih genji. Jadi seolah-olah sinyal ini yang menentukan masuknya apa yang seperti di HP itulah. Ada sinyal iso tilpun-tilpunan, ada sinyal bisa WA-WA-an. Tapi masuk hargane HP ku sing puluhan juta. Lek sinyale gak ono, gak nyambung. Batil pun aku, batil pun Mas Bila, batil pun telepon Mas Sudino kan ono sinyale. Kate nyambung apa? Karena sinyalnya tidak ada. Apalagi sekarang ini sudah banyak itu sudah ada sinyalnya moro-moro pedot. Jadi pedot maneh sinyal iki suwi muter iku nang internet baru nyambung maneh. Nanti ngomong sebentar pedot maneh telepon maneh. Wong sinyale lemot ya. Ada sinyal lemot, ono sinyal kenceng. Jadi samalah di dalam hal ini. Makanya saya tadi minta kita berzikir dulu la ilaha illallah supaya sinyalnya sama. Kalau radio itu lek gak ketemu gelombangnya sepleter tok ae, suaranya pret pret pret. Mesti gelombangnya gak cocok. Sing ngrungokno berpeken wis gak tentu lagune apa, pret 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 disetel ini iku gelombangnya gak cocok. Nah, kita menyamakan gelombang ini supaya suaranya bening, bersih, kemudian enak lek krungu lagu iso turu ya. Kalau wis gak cocok sinyal gelombangnya wis jangan harap turu, mangkel yo. Gelombangnya gak cocok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam satu ayat dikatakan tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Gampangane iku ana wong gendeng gak salat gak dosa deh. Gak poso gak dosa, lah wong gendeng tidak ada akalnya. Kita yang berakal wajib beragama, wajib melaksanakan perintah-perintah di dalam agama Islam ya. Wajib yang melaksanakan zikir di dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah. Karena ada akal. Nah sekarang ya apa? Mau mengerti, wong gak ono akali. Jadi tidak wajib beragama bagi orang yang tidak berakal. Mutlak itu di hadis. Nah sekarang bagaimana menentukan bahwa orang punya akal dan tidak? Ya. Kemudian dihubungkan dengan iman kita. Bagaimana kita merasakan zikir ini kalau tidak ada keyakinan akan iman itu? Ya cuman paling la ilaha illallah koyo ngemut susur iku mau. Wis ngemut susur suwe maneh 12.000. Ngemut susur ping 12.000, blenek-blenek sampean. Gak ngoteri ngopone ngomongnya apa gak jelas belas. Sepleterane akeh. Gelombange gak cocok nang Gusti Allah. Sebutkanlah Allah dengan yang baik dan benar. Nah, kita coba berpikir bagaimana orang yang berakal itu bisa mengerti. Suatu hari saya berjumpa dengan orang, ya dia sekolahnya S3. Dia bercerita mengenai ilmunya dia yang dia dapat, yaitu ilmu mengenai ilmu kehutanan. Dia bercerita, memang cocok lek wong S3. Cerita dia mengenai jenis kayu, tanamannya berapa tahun baru dipotong. Itu orangnya pandai. Suatu hari saya ketemu orang yang gak berakal. Nandur, gak melok nandur, moro-moro diketok, nyolong. Witi wong diketok, colong. Karena dia pikir gini, wit peleme tonggoku ku akeh buahe. Lebat buahnya. Dipikir iku lek dicolong dipindah omahe tukul. Mati wit itu. Oleh sebab itu di situ bedanya orang berakal dan tidak. Kalau orang berakal, dia akan berusaha minimal dia menanam biji dari pohon itu, baru dia akan tumbuh menghujam akarnya ke bumi, dahannya di langit yang tinggi dan berbuah lebat. Banyak orang yang menikmatinya, banyak orang yang bernaung di bawahnya dahannya. Tapi orang yang tidak berakal itu moro-moro to wit tonggone diketok, tonggone gak ono, wit peleme akeh diketok, dicepno nang ngarep omahe. Ya gak suwe, ya gak nguwo, tambah lemes kabeh, mati. Bedanya. Yakinnya dia sama, cuma jalannya yang tidak sama.
orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Ada lagi, dia melaksanakan ibadahnya. Ya mulai dari sholatnya, puasanya, berhajinya, dia lakukan. Tetapi kualitas sholat, puasa, dan hajinya itu cuma karena didelok wong iki liwariwi nggo tasbih. Alim wong iki rek. Tasbih dikalung nonok gulu, dikei minyak nyong-nyong, dinyedeki wong ngelu. Oh minyak nyong-nyong ya. Wis masya tasbih. Wah, kok dekne ketok nang iki anu masjid, liwariwi nang ngarepe wong-wong nggo tasbih. Nah, ini jenis-jenis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Poso yo ngono. Oh, bertakok apa anu kamu? Poso aku. Kamu wis poso aku. Pamer-pamer poso, mending pamer bojo ya jadinya anu di kempot. Iki pamer poso. Pamer haji mana? Saya pernah dulu pulang dari Mekah, duduk di sebelah saya seorang potongannya sugih. Saya ini Pak sudah umroh 19 kali. Terus oleh apa Pak 19 itu? Tak takokno. Ya ndak apa-apa, saking seneng aja ke Mekah. Lah tonggo-tonggo sampai ini kok enak kabeh. Banyak orang miskin setelah saya lihat tetangga-tetangganya. Dia ini berangkat umroh balik-balik, tonggone podo kapiren. Nah, ini mutu daripada yang dilaksanakan itu sudah tidak berakal namanya. Tidak layak dia berhaji, berumroh berkali-kali, tetapi banyak orang yang tidak makan di tetangganya, saudaranya pun masih banyak yang kekurangan. Kak, dia ini budal nang Mekah, tuku barang-barang toko Mekah, tuku tasbih, tuku minyak wangi, nok kini wake minyak wangi. Ada sahabat saya itu beberapa waktu yang lalu itu pergi umroh sama rombongan. Pulang dari umroh dia bilang, Pak, saya mau suan ke rumah sampean. Wis gak usah Pak, aku sibuk. Emang sibuk saya. Sampean paling teko nggawa tasbih, minyak wangi ambek sajadah. Nek aku lho numpuk. Kapan sajadahku sitok tak gawe gak jebol-jebol. Sampai tak tatap-tatapno jidatku yo gak jebol sajadah. Ngono dikeki maneh numpuk. Ya bicara. Jadi begitulah tandanya dia. Iku lho aku toko umroh, iku lho aku toko kaji, tuku nang pabean kono ono kabeh. Gak usah serot repot-repot, ampel kalau numpuk. Kalau dulu 20 tahun yang lalu gak ono dodol nok kini minyak nyong-nyong koyo kono. Terus si apa namanya zakfaron gak ono. Saiki ono ampel wis tontonan nok kono minyak wangi. Jadi bukan itulah yang tujuan kita beribadah, salat, puasa dan berhaji. Betul-betul harus ditentukan gelombangnya ya opo. Bukan semata-mata dia sholat, bukan semata-mata dia berhaji, sedekah dan lain sebagainya, tetapi niatannya. Coba lihat di televisi, kalau mau lebaran, pejabat-pejabat membagikan uang. Orang ngantri-ngantri, disuruh antri sudah lapar sampai jam 2 siang, terinjak-injak, dibagi cuma 20.000. Coba 200.000 cek mapan 20.000. Ide-ide ambek anak koyo panase koyo ngono. Itu tidak berzakat, tidak berbarokah. Dari sudut pandang manusia pun itu manusia kaya tapi tidak berakal. Sekedar kaya tapi dia tidak berakal. Melaksanakan agama tanpa akal tidak wajib. Podo-podo adik pun wong gendeng iki. Minimal sama. Nah, sekarang kita di dalam ajaran Thariqah Shidhiyah diajarkan untuk hati ini merasa dekat dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kata Allah, aku itu berada di situ lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu, daripada jasmanimu. Nah, kalau kita sudah tahu setiap umat manusia itu ada Allah yang dekat dengan dia, ruhnya Allah. Pantaskah kita menghujat, kita memukul, kita macam-macam? Pantaskah kita sesama manusia yang diciptakan Allah untuk di bumi ini? Apapun agamanya, apapun partainya, apapun golongannya, dia tetap ada kalimat itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kemudian ada lagi ayat hablum minan nas, perbuatan baik sesama manusia. Tidak ada
hablum minal maaf ya, hablum minal apa satu partai, hablum minal satu romo. Enggak, hanya hablum minan nas, hablum minal muslim iku gak ono. Khusus orang muslim enggak ada. Hablum minan nas. Jadi suatu hari saya mau kausaran di Raden Santri di Gresik. Sudah mau mulai, ada 3 orang bapak-bapak, wah kakak-kakak tinggi besar, pakai baju takwa putih, pakai kopiah putih. Datang, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya minta waktu 5 menit sebelum Pak Yai mulai pengajiannya. Ada apa? Dia bercerita, kami ini dari Dewan Masjid di Gresik. Kami ini mau bertanya, kami dianjurkan untuk mendoakan orang-orang penumpang pesawat Air Asia waktu itu yang mau ke Singapura tahun baruan. Kita semua sama tahu siapa penumpangnya itu mau apa ke Singapura tahun baruan. Ada yang keluarga, ada yang tidak ada hubungan keluarga, budak, laki, perempuan, minum-minum di sana pasti tahun baruan. Tahu-tahu pesawatnya Air Asia itu mengalami musibah, cemplung laut. Otomatis semua sudah almarhum. Kita disuruh mendoakan, mengirim doa buat mereka. Tidak terima saya Pak Yai. Mereka kita sudah tahu kemana tujuannya, kok didongakno api. Ya, setelah mereka berkata begitu lama dengan berbagai alasan, selesai, saya menjawab. Di dalam Al-Quran hanya satu, hablum minan nas. Alhamdulillah. Ini jawaban yang saya inginkan. Saya sudah banyak keliling tanya-tanya. Jawabannya tidak seperti ini. Hablum minan nas, bahwa siapapun wajib kita doakan. Tidak layak kita hujat, tidak layak kita sakiti, tidak boleh. Apalagi kita membunuh karakternya, tidak boleh. Ingat itu ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan hablum minan nas. Sekarang siapa kita? Kita nas, manusia. Nah, di situ perbedaan antara orang yang berakal dan orang yang tidak berakal dalam beragama. Ini bukan saya dia, tapi memang demikian hukumnya. Tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya di sini saya ajak tadi kita berzikir la ilaha illallah dulu supaya menyamakan gelombang atau sinyal. Supaya kita semua merasakan ada Allah di dalam diri kita. Allah tidak melepaskan kita dari Allah di dalam diri kita kecuali kita dipanggil keharibaannya, mati. Kalau mati wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu terputus ruh dengan jasadnya. Tetapi ada sesuatu, jangan engkau terputus dengan Allah walaupun ruhmu berpisah dengan jasadmu. Itu yang pakai. Oleh sebab itu banyak-banyak sholat lakukanlah, banyak-banyak berzikir supaya lidahmu tidak bingung ditakoi apa la ilaha illallah, apa kamu, apa, hanya jawabannya la ilaha illallah. Nah itu yang baik. Jadi kalau kita yang hadir malam ini bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala, kita akan menjadi baik. Tapi dengan dasar semua ikhlas. Jangan melihat hasil. Wong cek wiritan seminggu ndelok hasil. Cek guru ono rezekine. Waktu wiritan wis seminggu, poso wis 40 dina. Guru ono ketok-ketok. Lah kon ketok-ketok entok ae. Tidak bisa. Jadi kita memohon Allah yang menentukan waktunya. Tidak layak kita melihat hasilnya. Wong paribasane sampean macul nandur pelem. Iya lek sampean tukul pelem belum tentu. Sudah jelas-jelas mangga apa yang dicangkok belinya yang unggul nomor 1 ditandur. Dikira tukul gurun tentu. Engkau tukul gurun tentu nguo. Disian sampean mati. Ngono. Ya gak menikmati sama, ya kan? Jadi semua itu hubungannya harus ikhlas. Jangan melihat hasil. Kita laksanakan ibadah ini dengan baik, kita rasakan kedekatan kita dengan Allah supaya kita mendapatkan perlindungan, kemudahan di dalam segala urusan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi memang sengaja ngulur waktu supaya mau idoy gak tahu-tahu. Ya, sekarang ini sudah jam 9 persis, ya kan? Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini menjadikan patokan.
menjadi orang yang berakal, kita wajib beragama. Memeluk agama wajib bagi orang yang berakal. Karena jangan sampai sampean tidak berakal, enak wis tengok-tengok no pinggir jalan gak apa-apa, uti-uti gak apa-apa, gak berakal. Tapi tidak itu harapan saya. Mudah-mudahan kita berlanjut silaturahmi ini dengan ketenangan hati, ketenangan pikiran di dalam kenikmatan yang diberikan kepada Allah Ta'ala di bumi ini. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kuciptakan bumi dan isinya untuk manusia. Kalau kita ini manusia, kita harus bisa menikmati isi alam ini. Hidup di bumi ini, kita menikmati. Tapi kalau kita bukan manusia, kata Allah ya cucuk kayak koni, kayak wedus, kayak sapi. Tapi kita manusia wajib menikmati apa yang diciptakan Allah. Mulai anginnya, mulai airnya, mulai batunya, dan lain-lain dan seterusnya. Semua diciptakan Allah untuk manusia. Demikian moido saya malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, terutama buat diri saya, yang mana malam ini merupakan satu kebahagiaan yang besar saya dapat hadir dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Karena banyak yang datang ke tempat saya tanya, sehat pak, sehat pak, dikira aku semaput ngono paling. Setengah mati. Aku luwih sehat timbang kon, aku mari sepedaan. Ngongkon kemangan turu luwih sehat aku, alhamdulillah. Aku ingin nang Malang golf terong dino, wiku lho, Khalifa golf. Sehat aku. Pakai menene isu ya ketok lemes. Wah, pada sak gak sehat. Kon kira gak sehat, ngantuk aku iki. Wong ngantuk kon teko jam 4 wae turu dadak teko. Ngantuk aku. Jadi bedakan antara tidak sehat dengan ngantuk. Aku mari olahraga berat 2 hari 2 malam di Malang, saya olahraga sampai di rumah paginya saya olahraga, ketemu arek jam 3. Bagaimana kabarnya pada? Ketoke lemes. Ya lemes mari bal sepedaan kon gak. Jadi alhamdulillah berkat doa sampean semuanya saya sehat jasmani dan sehat rohani. Setiap malam saya melakukan tugas Allah dari Allah Ta'ala saya terlaksanakan sampai pagi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang sampean lakukan, mendoakan saya sehat dan panjang umur. Ya, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.